Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaifa halukum ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Bagaimana kabarnya adik-adik semua kelas 5 Salafiyah Ula Islamic Center Bimbas? Semoga antum semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu istiqamah dalam menjalankan perintahnya. Amin Allahumma amin. Nah, memasuki pelajaran keempat. Pada pertemuan kali ini kita memasuki pelajaran keempat yang bertemakan Perang Badar tahun kedua Hijriah. Nah, di pelajaran keempat ini akan banyak sekali pembahasan yang akan kita bahas ke depannya. Adapun di antaranya adalah yang pertama ayat yang mengizinkan kaum muslimin untuk berperang, kedua sebab terjadinya perang Badar, ketiga persiapan pasukan kaum muslimin, keempat persiapan pasukan kafir Quraisy, kelima tujuan kaum kafir Quraisy dalam perang Badar, keenam sikap tentara kaum muslimin, ketujuh doa Rasulullah dalam perang Badar, kedelapan perang tanding, kesembilan sebab kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar, kesepuluh malaikat turun dalam perang Badar, dan yang terakhir yaitu yang ke-11 pasukan yang gugur dalam perang Badar. Nah, insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua pembahasan saja. Sebelum itu adik-adik silakan buka buku LKS-nya, mata pelajaran Sirah Sejarah Islam pada halaman 27. Di kitab cetakan lama itu di halaman 27. Mungkin yang kitab antum pegang itu antara 26 atau 28. Oke, pembahasan yang pertama. Ayat yang mengizinkan kaum muslimin untuk berperang. Sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tiba di Madinah dan dilindungi oleh kaum Ansar, orang-orang Arab sepakat untuk menghabisi mereka. Sejak itu kaum muslimin senantiasa siaga membawa senjata baik siang maupun malam. Jadi tak kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu tiba di Madinah, dan mereka juga dilindungi oleh orang kaum Ansar di Madinah tersebut. Nah, tatkala itu pula orang-orang Arab sepakat untuk menghabisi mereka, yaitu menghabisi kaum muslimin, yaitu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak itu pula kaum muslimin itu bersiap siaga membawa senjata baik siang maupun malam. Jadi siang malam mereka terus bersiap siaga mewanti-wanti apabila ada serangan dari kaum kafir Quraisy. Nah, kondisi kritis senantiasa mengancam eksistensi kaum muslimin di Madinah. Eksistensi di sini artinya keberadaan ya, adik-adik semua. Eksistensi kaum muslimin di Madinah karena orang Quraisy belum juga berhenti dari kelaliman dan kesewenangan. Nah, berhenti dari kelaliman di sini artinya kezoliman, kejahatan, kekejian, kekejaman, banyak artinya di sini kelaliman dan kesewenangan. Nah, kaum muslimin pada saat itu kondisinya sedang kritis. Nah, kritis dikarenakan apa? Karena orang Quraisy itu tidak henti-hentinya untuk memerangi kaum muslimin. Nah, maka dari ini pula Allah Subhanahu wa taala memberikan izin bagi kaum muslimin untuk berperang. Berbunyi Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Artinya adalah telah diizinkan dalam kurung berperang bagi orang-orang yang diperangi
Jadi kaum muslimin ini merasa diperangin oleh kaum kaum kafir Quraisy karena mereka tidak henti-henti untuk menghabisi mereka. Karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Jadi orang muslim ini, kita umat Islam ini merasa teraniaya oleh mereka. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. Quran surah Al-Hajj ayat 39. Sebenarnya banyak sekali ada dalil atau ayat-ayat yang menjelaskan tentang diizinkannya berperang melawan orang musuh atau kafir Quraisy. Nah, ini pembahasan yang pertama tentang ayat yang mengizinkan kaum muslimin untuk berperang, yaitu bisa dilihat Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 39 dan banyak lagi ayat yang lain. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu sebab terjadinya perang Badar. Nah, sebab terjadinya perang Badar di sini berarti di pemikiran kita berarti bertanya kenapa sebab terjadi perang Badar? Apa sebabnya? Perang Badar adalah perang yang pertama kali terjadi antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Adanya berita tentang kepulangan kafilah dagang kaum Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan dari Syam menuju Mekah dengan membawa harta yang melimpah. Kafilah ini dikawal sekitar 40 orang saja. Nah, perang Badar adalah perang yang pertama kali terjadi antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Maksudnya di sini perang Badar yang pertama kali sebenarnya bukan pertama kali, hanya saja karena perang ini perang yang begitu besar jadi dinamakan perang yang pertama kali berperang kaum muslimin dan kaum Ansar. Sebelumnya mungkin ada perang-perang kecil-kecilan, bukan perang apa istilahnya, perang yang memang saling hadang menghadang orang kafir Quraisy dengan kaum muslimin. Nah, kemudian adanya berita tentang kepulangan kafilah dagang kaum Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan dari Syam menuju Mekah dengan membawa harta yang melimpah. Nah, salah satu yang melatar belakangi sebab terjadinya perang Badar ini adalah tatkala orang kafir Quraisy pulang atau kafilah dagang kaum kafir Quraisy pulang dari negeri Syam menuju Mekah, yang mana pada saat itu dipimpin oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan juga masih dalam keadaan kafir. Nah, itu dengan membawa harta yang melimpah dengan dikawal sekitar 40 orang saja, ini jumlahnya sedikit. Di sini pula kaum muslimin mengambil kesempatan untuk merebut kembali harta mereka di Mekah yang telah dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy saat mereka hijrah ke Madinah. Wallahu alam. Ada banyak sebab terjadinya perang Badar di sini, tapi dalam LKS ini disebutkan cuma satu, yaitu tentang yang menghadang kafilah dagang kaum kafir Quraisy. Orang muslim menghalang atau menghadangi kafilah dagang kaum Quraisy. Nah, di situ pula mereka merebut kembali harta mereka, itu kaum muslimin. Ini pembahasan yang kedua. Sekian mungkin ini yang dapat kita sampaikan, kita pelajari dua pembahasan ini. Semoga dapat dipahami dan dicermati dengan seksama. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.